Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Perkenalkan, nama saya Deksi Jara Tubaka. Saya Indri Majestika Ilawa. Saya Efratu Firisa. Saya Rahayu Ajeng Kemudin. Saya Reiza Swapati. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan aplikasi SPSS. Video kali ini saya akan sharing bagaimana sih cara menggunakan aplikasi SPSS khusus untuk kalian yang masih pemula. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang SPSS. Awalnya SPSS itu sendiri dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik terkait ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangannya adalah Statistical Package for Social Science. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan dari SPS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna, seperti proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, saat ini kepanjangan dari SPS adalah Statistical Product and Service Solution. Sekarang kita coba ya buka aplikasinya. Pada saat kita membuka aplikasi SPSS, akan ada dua tampilan, yaitu tampilan output dan tampilan editor. Tampilan output ini adalah tampilan dari atau hasil dari input data yang kita masukkan di edit tampilan editor ya. Oke, kita langsung saja ke editor. Di dalam tampilan editor terdapat beberapa menu. Yang pertama itu menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka, membuat file baru, dan juga mengimport data. Untuk mengimport data ini bisa dari Excel, CSV data, teks data, dan lain-lainnya. Kemudian ada menu edit. Menu ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Kemudian ada menu view. Menu ini berfungsi untuk merubah tampilan. Kemudian ada menu data. Di sini digunakan untuk mengklasifikasikan atau mendefinisikan dan mengatur data serta variabel. Kemudian ada menu transform. Menu ini digunakan untuk mentransformasi data. Continue variabel, jadi dapat menghitung variabel. Dapat juga digunakan untuk mengganti data. Kemudian ada menu analis. Menu ini adalah menu yang paling sering digunakan. Menu ini digunakan untuk pengolahan dan analisis data, statistik deskriptif, korelasi, mengetahui hubungan antara variabel, mengetahui pengaruh antara variabel. Kemudian ada menu graph. Menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Oke, selanjutnya itu utilitas, extension, window and hub. Oke, adapun yang di bawahnya ini adalah ringkasan dari menu yang kemudian di sini terdapat dua jendela, yaitu data type dan data variabel. Variabel type ini digunakan untuk membuat nama variabel, sedangkan data type digunakan untuk menginput suatu data. Kita lanjut. Pada nama ini kita dapat membuat nama variabel, tetapi kita tidak dapat menambahkan spasi yang harus menggunakan garis bawah atau underscore. Kemudian ada tipe data. Tipe data ini digunakan untuk menentukan tipe data. Ia ada numerik, data dalam angka, terus ada koma, data angka dengan pemisah koma, terus ada dot, data dalam bentuk angka pemisah koma. Selanjutnya ada skin notation, data angka dengan tampilan notasi matematika, ada data-data tanggal, ada dolar, data angka dengan tampilan dolar, terus ada kostum currency, data angka dengan tampilan mata uang tertentu, terus ada string, data teks, kemudian ada restricted numeric, hanya data diawali dengan angka 0,
Karena ini menggunakan nama, ya berarti kita menggunakan string. Adapun jumlah karakternya kita buat 20. Oke. Di sini ada menu wide dan desimal. Kemudian di sini ada label. Pada label ini kita dapat memberi nama ini tadi, variabel ini tadi. Di sini kita bisa menambahkan spasi. Kemudian ada value. Value ini digunakan untuk data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik. Sebagai label ini kita lewat aja. Ini ada menu amazing mencari data atau tidak, kemudian ada kolom-kolom. Ini kita bisa atur dari sini aja ya. Oke, selanjutnya ini menu aligen digunakan untuk mengatur Apa nih? mengatur teks yang ada di sini ya. Kemudian ada miser. Nominal ini adalah data yang hanya untuk membedakan. Sedangkan ordinal ini membedakan berdasarkan tindakan. Oke, karena di sini hanya ada membedakan saja. Jadi kita memakai nominal. Kemudian di sini ada rule. Rule ini digunakan untuk menentu peran variabel. Dalam suatu analisis data, input ini adalah variabel independen, target variabel independen, kemudian non, tanpa peran, partition variabel dilakukan partisipasi data menjadi sampel terpisah, kemudian ada sleep. Oke, kita lanjut yang bagian kedua. Ada golongannya berdasarkan ini ya, data Excel yang sudah ada yaitu data nilai mahasiswa. Oke, di sini kita buat jenis kelamin. Kita lakukan langkah yang sama. Jangan dikasih spasi ya. Tapi dikasihnya underscore atau garis Dikasih bawah. underscore atau garis-garis bawah. Ya, itu adalah hasil penjelasan dari kami kelompok 6 untuk penjelasan singkat tutorial penggunaan aplikasi SPS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.